Foto tersangka Is, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, viral di media sosial. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi, membenarkan foto yang berseliweran di media sosial, benar tersangka yang sedang pihaknya kejar. Warga ini memang warga setempat, Padang Pariaman, jadi sudah banyak dikenal oleh masyarakat, ujarnya, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Lebih lanjut, Regi menyebut bahwa hari ini, Senin, pihaknya kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian Is, di kawasan Guguak, 2+11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Sebelumnya diberitakan, pihak kepolisian tetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, berinisial Is. Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi, melalui keterangan resmi pada tribunpadang.com, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Berdasarkan fakta, barang bukti dan keterangan saksi, sudah bisa kami tetapkan tersangka dalam kasus ini berinisial Is, ujarnya. Pelaku berinisial Is ini merupakan warga Padang Pariaman. Saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Sebelumnya diberitakan, pecahan demi pecahan barang bukti tersangka pelaku kasus gadis penjual gorengan di Padang Pariaman terus dikumpulkan polisi. Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Dalam proses pengejaran kali ini, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan pihaknya sudah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan dan juga masyarakat yang menyusuri sejumlah titik diduga tempat pelarian tersangka. Hari ini kami temukan satu tas milik pelaku. Di dalamnya ada sejumlah barang bukti pendukung untuk meningkatkan proses pencarian. Ujarnya, hanya saja, Kapolres belum merinci temuan barang bukti baru yang pihaknya amankan di lapangan. Lebih lanjut, Kapolres meluruskan informasi bahwa pihaknya belum berhasil menangkap pelaku sampai pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Kami masih melakukan pengejaran, kami mohon masyarakat bisa bersabar. Mohon doa dan dukungannya semoga pelaku bisa kami amankan, tuturnya. Terungkap sosok pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi menyebut tersangka berinisial IS. Demi mencari tersangka yang masih buron, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengaku pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyiannya. Polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti, salah satunya yakni tas terduga pelaku. IS dicurigai sebagai tersangka pembunuhan dia karena sempat melihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024. Usai jenazah korban ditemukan, terduga pelaku disebut bergelagat tidak wajar. IS menghilang usai pembunuhan dia. Menurut kesaksian warga, IS sudah 2 kali masuk penjara. Warga juga mengaku sering terjadi pencurian dan IS dicurigai sebagai pelakunya. Bukti baru kasus kematian gadis penjual gorengan di Kurniasari 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan polisi. Setelah melakukan penyusuran, polisi berhasil menemukan tas yang diduga milik terduga pelaku pembunuhan pada Minggu 15 September 2024. Isi tas yang ditemukan polisi yakni perlengkapan pribadi seperti pakaian, peralatan tidur, dan lainnya. Tas itu ditemukan saat memburu pelaku di hutan kecamatan 2+11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hal itu diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A. Regi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kombes Pol Dwi Sulistiawan menuturkan polisi telah membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Polda Lampung, Polres Padang Pariaman, dan tim anjing pelacak atau K9. Beberapa hari sebelum penemuan tas, polisi menemukan sandal diduga milik pelaku.
Meskipun terkendala medan, pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Minggu, 15 September 2024. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, mengatakan pengejaran terhadap tersangka berinisial IS kembali dilakukan malam ini. Pengejaran dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di Nagari Guguak, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Titik yang akan kami sisir malam ini ialah lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku, ujar Ibtu A.A. Regi. Pengejaran malam ini akan dilakukan dengan membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ibtu A.A. Regi juga meminta masyarakat agar tetap sabar dan tidak terpengaruh oleh berita bohong. Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat agar tersangka bisa segera kami tangkap, ditambahnya. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dengan inisial IS. Tersangka IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasus kematian gadis penjual gorengan Dia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat menuai berbagai sorotan. Salah satunya psikolog forensik Reza Indragiri Amriel ikut memberikan komentarnya. Reza menyoroti kinerja polisi yang sedang bekerja mengungkap kematian Dia, yang meminta para penyidik berpedoman dengan prinsip scientific crime investigation. Bahkan Reza mengaitkan kasus kematian Dia dengan kasus tewasnya Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon sempat menimbulkan polemik saat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka hingga diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang pra-peradilan. Reza mengaku khawatir jika kematian Dia tak diusut dengan benar bakal ada kemungkinan menimbulkan masalah di kemudian hari. Reza membeberkan dua tugas penting polisi dalam kasus tewasnya gadis penjual gorengan tersebut. Pertama, penyidik perlu membuktikan adanya kekerasan seksual pada korban. Reza menyebut kekerasan seksual terjadi saat seseorang melakukan pemaksaan kepada seseorang lainnya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sedangkan tidak tergolong kekerasan seksual jika kedua pihak sama-sama suka. Kedua, polisi perlu memastikan penyebab tewasnya korban. Reza menilai penyebab tewasnya Dia bisa disebabkan sejumlah faktor, yakni akibat kekerasan, bunuh diri, atau karena penyakit. Oleh karenanya Reza mengingatkan pentingnya melakukan otopsi fisik dan psikologis dalam pengungkapan kasus tersebut.